Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini masih bisa buat video lagi. Semoga bermanfaat untuk penonton saya. Saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya dan terima kasih untuk penonton saya dan terima kasih untuk calon-calon penonton saya. Nah, video kali ini bertepatan dengan gambar yang terlihat ya, tidak terawat. Mohon maaf sebelumnya apabila nanti di video atau audio saya atau cara penyampaian saya yang kurang bisa dimengerti oleh kalian semua. Pada intinya saya hanya akan memberikan keterangan ya, pengalaman yang sesuai dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya praktekkan, hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah praktek ya, hasil praktek dari pembudidaya kemukus, berbudidaya kemukus dengan teknik pembiaran rumput sebagai topangan. Kok bisa? Jelas bisa, itu sudah saya analisa sejak lama. Nah, berawal dari pengalaman tingkat kematian di lahan yang selalu bersih kok terus mati terus. Nah, saya terinspirasi, tapi bukan berarti tanpa perhitungan, karena saya sudah menghitung atau merumus, kemudian saya praktekkan, alhamdulillah jadi. Untuk yang pertama, hitungan saya adalah ketika kematian kemukus itu waktunya pasti sudah bisa dipastikan awal musim hujan atau hujan 1 bulan atau hujan sehari-hari atau sudah cuaca ekstrim, intinya seperti itu. Nah, waktunya pasti di situ atau berbarengan dengan pentilnya kemukus atau dalam bahasa lain nggiyeh, seperti itu. Nah, kemudian perhitungan saya kenapa saya lakukan seperti ini di lahan saya yang lain. Yang pertama, curah hujan atau air hujan itu mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sisa ya, atau sisa mungkin kita memupuk atau apalah, memberikan pupuk, itu juga menyumbang unsur nitrogen. Kemudian dalam rumusnya adalah nitrogen dengan nitrogen dalam jumlah tinggi yang tidak terserap oleh akar bisa menyebabkan jamur. Nah, kemudian supaya nitrogen itu hilang, supaya nitrogen itu tidak menjadi asam atau dalam bahasa lain tidak drop lah, intinya seperti itu, maka solusi lain adalah tabur dolomit. Itu sudah saya lakukan, tetap tidak mandi, tidak mempan, tidak manjur. Karena apa? Sistem kerja dari dolomit, dia akan bekerja secara maksimal apabila dia terkena paparan sinar matahari. Nah, kemudian perhitungannya gimana? Nah, ini kemukus mati itu, waktu kematiannya itu pas sedang dalam keadaan pose hujan sehari-hari. Gimana ada sinar matahari yang mau memapar, coba. Nah, kemudian saya terinspirasi rumput ini atau tanaman atau tumbuhan liar di sekitar ini, dia cukup kuat menyerap air hujan ya, cukup kuat menyerap air hujan. Nah, patokan saya itu hanyalah berdasarkan analisa secara bodoh, karena saya tidak memiliki pendidikan yang jelas ya. Nah, saya melihat itu ketika di lahan misalkan 1 meter persegi pas hujan deras itu, dia tidak mengeluarkan air alias terserap. Kemudian kalau gubuk ya atau saung itu diatepi 2 meter persegi itu airnya deras. Nah, kemana air itu? Nah, menyerap ke dalam tanah. Kemudian yang lahan terbuka itu lebih cepat, masih tetap banyak. Yang lahan seperti ini malah justru cepat hilang. Otomatis itu menjadi
acuan buat saya untuk melakukan praktek. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, akar ini ya, akar ini selain ikut menyerap batang pohon dari rumput ini, ya mungkin bila mana ada cendawan patogen yang terbawa oleh serangga, seringkali saya singgung di video-video saya yang lain, itu dia tidak suka menerobos, ini nggak suka dia. Nah, selanjutnya daun kemukus ya, daun kemukus yang seperti ini yang masih hijau jatuh, ketika jatuhnya di sana menempel ke batang, ini bisa menyebabkan kematian. Dengan adanya rumput seperti ini, maka itu mengurangi risiko kematian. Nah, selanjutnya adalah dedaunan ya, dedaunan dari rumput ini sendiri yang seperti ini, dia akan jatuh secara berurutan. Nah, yang jatuh pertama diurai oleh mikroorganisme dalam tanah atau dalam tanah lah intinya. Kemudian dikeluarkannya kotoran mikroorganisme itu selanjutnya dimakan oleh akar dari pohon kemukus. Ingat, akar kemukus karakternya adalah di permukaan atau di tanah lapisan atas atau top soilnya tanah. Nah, jika ini selalu dibersihkan, maka topsoilnya tanah kemana? Secara otomatis ketika hujan sangat deras dan sebagainya, karena ini dibuat menggunduk, itu sedikit-sedikit hanyut. Itu perhitungan saya ya. Nah, untuk perawatannya bagaimana? Itu pasti kalian bertanya-tanya hal seperti itu. Nah, karena apa? Jika terlalu subur rumput liarnya, itu pasti nutrisinya dimakan semua oleh rumput liar. Itu teori teman-teman, bagi saya itu teori. Semuanya ini rumput itu ada jenisnya sendiri-sendiri, makanannya sendiri-sendiri. Mungkin ada sebagian yang sama, misalkan jenis manusia, jenis ikan, itu kan beda-beda kan makanannya, ibaratnya seperti itu. Pakai logika kalau saya. Nah, untuk perawatan buat kalian yang ya berkala itu cukup seperti ini. Nah, ini nggak usah sampai tanah ya. Nah, seperti ini aja, mungkin untuk memasukkan sinar matahari untuk mengurangi risiko cendawan patogen. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini untuk perawatan yang sudah produktif. Untuk yang masih dalam fase pertumbuhan ya jelas ketutup. Oke, betul, kalau seperti itu jelas terganggu. Kalau yang masih dalam fase pertumbuhan itu jelas terganggu, sangat terganggu malah. Cara perawatannya bagaimana? Ayo kita lihat. Nah, ini ada teman-teman. Ya, ini belum saya otak-atik ya. Saya pernah nanam di sini pokoknya. Itu masih ada. Nah, untuk yang fase perawatan baik itu di tanah ataupun ditinggikan seperti ini, ya sama aja. Ya, intinya dibebat dulu. Ini lebih pendek nggak masalah. Nah, intinya seperti itu. Nah, terutama buat kalian yang awal tanam, itu nanamnya dari sulur panjat utama seperti ini. Ini harus selalu, misalkan sudah ada tunas, itu harus selalu ada sinar yang masuk. Itu perawatan yang pertama. Walaupun dalam kategori teknik dibiarkan rumput, kalau masih dalam masa fase pertumbuhan kecil, itu seperti ini. Nah, kemudian ini bisa lebih lebar lagi, nggak ada masalah ya. Ini cuma buat contoh. Kemudian ini yang selalu sering harus kita rawat. Ini mulai ada kejengkelan ini kalau musim rumput langka ini, mencari rumput suka ngawur ini. Nah, ini juga ada teman-teman. Nah, ini harus selalu bersih. Malah kalau yang fase pertumbuhan seperti ini harus selalu bersih, dan sinar mataharinya harus juga terjaga.
Nah kemudian kita lihat lagi ya, lahannya agak ekstrim. Nah ini seperti ini, malah justru tumbuhnya itu lebih bagus. Kalau dibilang berebut nutrisi harusnya kemukusnya kalah, atau enggak rumputnya yang mati, kan rebutan. Jadi menurut saya ya mungkin ada sebagian ya seperti tadi yang saya bilang itu makanannya sama, cuman ya mungkin dalam jumlah tertentu beda banyak ya. Nah ini seperti ini, kita babat halus ya, babat dikit. Ini juga buah jenisnya padat panjang juga, itu ada buahnya nggak begitu kelihatan. Nih malah justru subur-subur yang kayak ini. Yang penting atasnya ya, atasnya itu dikondisikan. Kalau yang selalu bersih itu memang seneng sih, saya sendiri juga sebenarnya senangnya seperti itu. Cuman kalau misalkan itu nggak tahan kan percuma kan kita nanam gitu. Nah yang penting sebelum tanam kondisikan lahan ya, lahan atau gundukan itu harus dikondisikan dulu. Nah kemudian untuk jadi apa namanya pembentukan lahan atau parit dan sebagainya, kedepannya bisa dibabat atau dibentuk seperti taman. Yang penting rumputnya jangan dihilangkan, intinya seperti itu. Nah itu ada buahnya itu nih. Oh ini di pohon kopi, bawahnya juga seperti itu. Nah itu di pohon gamal. Ini di kaliandra tapi saya susul gamal. Ya udah buah 2 kali tapi dikit-dikit. Ini beda jenis ya, ini jenisnya tangkai panjang. Oh benar. Nah yang membedakan itu pada ekornya ini. Nah ekor-ekornya ini, gagangnya ini, gagang yang kecil ini yang membedakan. Nah ini seperti ini kondisinya, malah bagusan dibiarin rumputnya. Monggo buat teman-teman semua yang mau mencoba ya, mau dibiarin ya monggo, enggak ya monggo. Saya hanya berbagi pengalaman saya saja. Yang nggak suka ya nggak usah ditonton ya, mohon maaf kalau sudah terlanjur nonton kok audio video saya kurang puas buat sampean-sampean ya, karena saya hanya berbagi bukan apa-apa, intinya seperti itu. Terima kasih, selamat sore dan selamat istirahat.